Ada Bu, silakan Ustaz. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak Bu. Ibu harus satu-satu ya namanya. Ya Ibu. Ini Kak. Hadir Bu. Salsabila. Hadir Bu. Bisa. Hadir Bu. Ismas. Hadir Bu. Rahmadea. Hadir Ibu. Nikita. Hadir Ibu. Aisyah. Hadir Bu. Dita. Hadir. Hadir Bu. Gracia. Tidak hadir. Mana dia? Tidak tahu Ibu. Yuda. Terus sakit Ibu. Dia. Dia telah Ibu. Dia sepertinya kesiangan Ibu. Ini lagi ada 3 orang tidak masuk ya. Ya Ibu. Nah Ibu mau tanya dulu nih. Kalian pernah mandi sungai enggak? Tidak. Pernah Bu. Ah benar. Kalian latihan mandi enggak sih? Kalau misalnya sungai itu dari waktu ke waktu tuh kayak makin kotor gitu loh nampaknya. Iya Bu. Kayak parit di sepakat gue Ibu. Harus Kita sekali sekali. Panik ya. Kira-kira kenapa tuh? Karena pencemaran. Sudah tercemar. Sampah. Limbah Ibu. Coba dengar ya. Jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pencemaran lingkungan. Oke. Tujuan pembelajaran kalian pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian pencemaran lingkungan, kemudian dapat mengidentifikasi jenis, penyebab, dan dampak pencemaran lingkungan melalui kegiatan pengamatan. Lalu, kalian dapat menyajikan hasil diskusi mengenai contoh pencemaran di lingkungan sekitar, penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya secara berkelompok. Ada gambar apa itu? Gambar sungai. Ya, ini yang ibu cerita tadi. Sungai yang awalnya bersih, lalu kemudian karena ada sampah dan limbah, akhirnya menjadi kotor seperti ini. Nah, kira-kira apa dampaknya bagi kehidupan makhluk hidup di sekarang ini? Ikannya mati-mati Bu. Mati. Airnya tidak bisa diminum Bu. Ya. Bau dan bakteri Bu. Bau. Terus ada cara nggak supaya pencemaran ini dapat dicegah, dapat dikurangi gitu? Tidak usah sembarangan. Ya. Terus saya Ibu bergotong royong membersihkan sungai seperti yang dilakukan pada Wara. Benar. Anda mana dulu? Jawaban kalian sudah tepat ya. Next. Nah, ada gambar apa ini? Langit. Langit. Yang satunya lagi? Langit yang tercemar polusi pabrik. Ya, langit yang bersih, udara yang bersih, tercemar oleh polusi dari asap pabrik. Apa dampaknya bagi kehidupan makhluk hidup? Udara yang tidak segar. Menyebabkan gangguan pernapasan. Sesak napas, Ya. batuk. Tadi kan tidak menentu. Ya, betul juga ya. Oke. Ini sudah cukup memahami ya materi yang ini. Ya Ibu. Jadi pencemaran itu ada 5 jenis. Pertama ada pencemaran udara seperti gambar yang tadi itu karena polusi asap pabrik. Yang kedua ada pencemaran air seperti pencemaran sungai yang tadi itu. Kemudian pencemaran tanah. Lalu ada pencemaran suara dan pencemaran cahaya. Pencemaran itu disebabkan oleh beberapa hal ya teman-teman. Di sini ada beberapa contohnya. Salah satunya aktivitas industri yang masuk ke limbah. Habis itu kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas. Karena
berlebihan, lalu ada membuang sampah sembarangan, dan kebiasaan manusia yang tidak ramah lingkungan. Baiklah anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Silakan Nisa. Ibu boleh ke slide sebelumnya tidak? Nah, ini saya belum terlalu mengerti Ibu apa itu pencemaran suara dan apa itu pencemaran cahaya. Oke, Ibu jelaskan satu-satu ya. Ibu bahas yang pencemaran cahaya dulu ya. Kalian menyadari nggak sih, waktu malam hari itu susah banget menengok bintang. Susah Nah, pencemaran cahaya itu adalah penggunaan cahaya buatan yang berlebihan sehingga mengganggu lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Sebenarnya contoh yang Ibu katakan itu adalah saat kita malam hari ini susah menengok bintang sekarang kan? Ya, Ibu. Karena lampu jalannya terlalu terang, lampu gedung reklame yang banyak banget, Lampu sorot juga ya Bu. ya lampu sorot juga termasuk. Gitu. Oke, Ibu bahas yang pencemaran suara dulu ya. Ya Ibu. Pencemaran suara itu adalah masuknya bunyi atau suara yang terlalu keras sehingga mengganggu lingkungan sekitar sehingga membuat lingkungan sekitar tidak nyaman. Oh, sekali orang yang berkaraoke ya Ibu. Ya, karaoke masuk. Terus ada lagi? Kenalpot. Ya, menambah benar. Terus ada suara ini apa? Proyek pembangunan juga, bunyian terbuka di hari Minggu itu ada juga. Ya Bu, mengganggu kehidupan saya. Betul. Oke, nampaknya kalian udah cukup mengerti tentang materi pencemaran lingkungan yang Ibu bawakan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dari Nisa sampai Nisa dan Aris kelompok 1. Caca, Dea, dan Yudhita kelompok 2. Itu Yudhita dan Isna kelompok 3. Makasih Ibu. Di situ ada juga Ibu tuliskan, ada juga jenis pencemaran yang harus kalian cari contohnya satu persatu. Di situ kalian diminta untuk menentukan satu contoh dari jenis pencemaran yang sudah Ibu temukan. Nah, terus kalian identifikasi penyebab terjadinya pencemaran itu kenapa. Ibu, Ya, jangan di sini Bang. iya di situ. Ini ada kesulitan. Ya Bu, aman Bu. Bisa bagaimana? Bisa Ibu. Bu, Ya. boleh nggak jawabannya singkat? Boleh. Singkat-singkat saja pun tidak apa. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Belum ya. Sudah Ibu. Nomor 2 sudah. Nomor 2 Nomor dulu selesai semua dulu ya, baru kita presentasi. Baiklah murid-murid, apakah sudah selesai semua? Sudah Bu Audi. Sekarang kita presentasi ya. Baik Ibu. Tolong perwakilan satu orang untuk maju ke depan. Saya. Oke, silakan. Nisa, Caca, dan Isma. Kita berurutan ya dari nomor 1 dulu.
Datang Ibu. Ulang 1, 2. Caca. 1, 2, 3. Oke, kita berurutan ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan presentasikan hasilnya. Nah, jadi Ibu ini tujuan pembelajarannya dibaca tidak kayak Tidak usah langsung ke selanjutnya ya Bu. hasilnya. Jadi petunjuk pengambilannya yaitu kita tadi diminta untuk mencari informasi terkait pencemaran lingkungan yang ada di sekitarnya melalui berbagai sumber berupa buku paket IPA, atau ilmiah, buku kuliah, jurnal ilmiah, channel komputer nasional, video edukasi, situs pendidikan terpercaya. Setiap kelompok mendapat masing-masing satu jenis pencemaran lingkungan yang akan dicari informasinya. Setiap kelompok ini menentukan satu jenis dari jenis pencemaran yang telah ditentukan. Mungkin tipulasi penyebabkan jadinya pencemaran tersebut dan dapat terhadap kehidupan makhluk hidup, menentukan upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut. Diskusi lalu presentasikan di depan kelas sesuai urutan kelompok. Kemudian hasilnya yaitu jenis pencemarannya. Yang pertama ada pencemaran tanah, contohnya seperti sampah plastik dan limbah kimia. Penyebab terjadinya pencemaran yaitu manusia yang membuang sampah sembarangan, penggunaan pestisida berlebih. Dampak kita terhadap kehidupan makhluk itu apa? Banyak tumbuhan yang mati dan tumbuhan yang dan hewan yang kehilangan makanannya. Karena apa? Karena misalnya ini di hutan itu misalnya tikus atau burung yang makan jagung, ya. Terus tiba-tiba penggunaan pestisida berlebih itu kan akan mengurangi kesuburan tanah ya teman-teman. Jadi itu tumbuhan itu udah mati. Jadi sehingga burung ini kehilangan mata pencariannya. Gitu. Kemudian upaya untuk mengurangi pencemaran tersebut yaitu pengurangan sampah plastik dan tidak menggunakan pestisida, karena masih banyak cara lain yang lebih safe untuk kita menghilangkan hama. Begitu Ibu. Ya, hasil presentasi yang bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Jenis pencemarannya pencemaran suara, contohnya suara kendaraan dan mesin pabrik. Penyebab terjadinya pencemaran yaitu kendaraan bermotor, mesin, dan musik keras. Dampaknya terhadap kehidupan makhluk hidup yaitu gangguan pendengaran, stres, dan sulit tidur. Upaya untuk mengurangi pencemaran tersebut menggunakan peredam suara, mengurangi kebisingan, dan menanam pohon. Oke, sudah bagus juga ya. Tepuk tangan lagi. Kelompok terakhir, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rani Risma. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Contoh pencemaran cahaya. Contoh penggunaan lampu sorot terang di malam hari. Cahaya lampu jalan yang memancar ke langit. Penyebab terjadinya pencemaran, penggunaan pencahayaan buatan yang berlebihan, tidak terarah, dan tidak efisien oleh aktivitas manusia terutama di perkotaan. Dampaknya terhadap kehidupan makhluk hidup, mengganggu siklus tidur, gangguan ritme sekalian pada kesehatan manusia. Upayanya yaitu menggunakan lampu dengan luas sesuai. Hah? Sesuai dengan ini. Ulang. Sesuai. Kan? Upayanya untuk mengurangi pencemaran tersebut menggunakan lampu dengan luas sesuai, mematikan lampu dengan yang tidak diperlukan di malam hari, dan memasang penutup lampu jalan agar cahaya mengarah ke bawah. Sudah Ibu. Oke, terima kasih untuk Isma, Caca, dan Nisa. Berikan tepuk tangan lagi. Terima kasih Bu. Oh ya. Anak-anak, sekarang Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya Bu. Silakan cerita. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu merusak alam dan kesehatan manusia.
Tapi penyebab utama pencemaran itu juga dari aktivitas manusia. Nah, sehingga kita itu perlu upaya bersama untuk menjaga kebersihan, terus mengurangi sampah, dan bisa juga dengan menanam pohon. Oke, kesimpulannya siapa saya? Nah, jadi bagaimana anak-anak? Apa masih ada yang belum dipahami? Sudah, Ibu. Gimana? Ada kesulitan nggak sama diskusi tadi? Tidak ada, Ibu. Ibu mau tes pengetahuannya sedikit ya. Boleh, Ibu. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Oke, silakan Nisa. Pencemaran lingkungan adalah pencemaran yang merusak lingkungan itu sendiri, seperti pencemaran udara, tanah, air, cahaya, dan juga suara. Oke, sudah tepat ya. Berikan tepuk tangan untuk Nisa. Bagaimana cara kita untuk mencegah pencemaran lingkungan? Pertama, pencemaran air. Apa yang harus dilakukan? Saya, Ibu, Silakan Bu Dita. tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Oke. Lalu ada pencemaran tanah. Apa yang harus dilakukan? Silakan siap-siap. Dengan tidak menggunakan bahan kimia berlebihan dan membuang sampah dan membakar sampah plastik. Ya, sudah tepat. Kemudian ada pencemaran udara. Apa yang dapat kita lakukan? Saya, Ibu, Oke, tidak silakan. membakar sembarangan dan mengurangi penggunaan kendaraan berlebih, mengurangi rokok. Kemudian ada pencemaran suara. Apa yang dapat kita lakukan? Silakan Caca. Dengan tidak menggunakan knalpot brong, Oke. tidak berkaraoke. Tidak karaoke. Bukan tidak karaoke, tapi mungkin lebih tepatnya memperhatikan waktunya ya. Ada, Ibu. Bu, mau nanya. Iya, silakan. Kalau karaoke-nya jam 1 siang, gimana? Ini kalau dari ibu pribadi sih boleh-boleh saja sih ya, asal jangan malam-malam itu ya. Kalau subuh, Ibu, jam 1. Nyanyi ini Bu, Siapa ini? nanti Fat, Ruth. Ya, tuh, lagi sih. Hai. Pada dari mana benar? Suara. Ya. Suara. Nah, yang terakhir ada pencemaran cahaya. Apa yang dapat kita lakukan? Oke, silakan bisa. Tidak menggunakan lampu sorot berlebih yang mengarah ke atas. Selanjutnya, Ibu, tidak menggunakan lampu cahaya berlebih. Dan mungkin tepatnya mengurangi penggunaan lampu. Nampaknya kalian sudah memahami materi ini dengan sangat-sangat baik sekali. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pelestarian lingkungan. Nah, Ibu mau kalian pelajari materi itu dulu sebelum pertemuan minggu depan. Baik, Ibu. Oke, sepertinya sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu dapat ajarkan hari ini dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Tolong satu orang pimpin doanya. Nisa, Bu. Saya, Ibu. Silakan. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nisa. Sama, Ibu. Yang lainnya. Oke. Sekian dari Ibu. Terima kasih semuanya. Sama-sama.